Hai guys, perkenalkan nama aku Raya Ardelia Prasesti dan hari ini akan menjelaskan tentang personal branding. Jadi, apa sih itu personal branding? Personal branding adalah strategi untuk membentuk citra diri, bisa melalui prestasi ataupun juga pencapaian, guys. Misalnya nih, kalian ini jago nyanyi gitu, guys. Nah, itu bisa jadi personal branding kalian. Tapi kalau kalian udah punya pencapaian juga prestasi, itu akan memperkuat personal branding kalian. Misalnya kalian menang lomba juara satu atau juara dua, kayak menang lomba nyanyi gitu. Terus, Bernard Calvin Cliff pernah berkata, personal branding begins the moment you discover yourself. Jadi, personal branding itu dimulai ketika kalian sudah menemukan jati diri kalian, guys. Jadi, kalau kalian udah menemukan jati diri, misalnya nih, nyanyi nih. Jadi, itu udah jadi personal branding kalian, guys. Cuma tinggal dikembangin doang. Terus, aku akan jelasin dua jenis branding. Jadi, yang pertama adalah produk branding. Jadi, produk branding adalah pemberian identitas kepada suatu produk. Jadi, contohnya ini kurang lebih nih, misalnya kalian lihat logo kotak-kotak gitu, ada tiga, ada warna merah, biru, sama hijau. Nah, itu kalian pasti kayak langsung keinget tuh sama logo Pertamina. Mungkin gue nggak ada gambarnya ya, cuma aja ya kurang lebih gitulah. Kan jadi kan Pertamina ini udah punya logo yang emang benar-benar udah dikenal banyak orang. Nah, itu sejenis bukan personal branding, sorry. Adalah sejenis produk branding, guys. Jadi, di mana ada sesuatu yang emang benar-benar nempel di kepala orang yang membuat itu produk itu tuh kayak terkenal gitu di mata orang-orang pada umumnya. Terus yang kedua ada personal branding, yaitu pemberian identitas kepada diri sendiri, guys. Jadi misalnya kalau kalian jago nyanyi dan kalian emang udah punya banyak pencapaian, misalnya nih entah ikut lomba nyanyi atau enggak kalian juga bisa apa itu namanya post di IG dan kalian bisa ikut collab-collab atau enggak kalian nyanyi live di cafe atau di mana atau di YouTube atau enggak juga di mana itu di TikTok untuk dapat gift-gift gitu. Itu udah masuk personal branding, guys. Jadi kalian tuh udah dikenal banyak orang, entah teman-teman, keluarga ataupun orang-orang di sekitar kalian tuh sebagai penyanyi, guys. Terus aku akan menjelaskan 3 elemen personal branding. Jadi yang pertama itu ciri khas. Ciri khas itu adalah sesuatu yang baru kamu ketahui, guys. Misalnya kalian baru tahu, oh aku nih bakat aku dinyanyi. Nah, itu baru ciri khas kalian, guys. Yang kedua adalah kemampuan. Jadi adalah tingkat lanjut dari ciri khas. Jadi kalian tuh udah mulai mengasah ciri khas kalian. Misalnya nyanyi, kalian udah ngasah itu kemampuan menyanyi kalian gitu. Entah ikut lomba, ikut les, ataupun yang emang kalian udah mau meningkatkan dari ciri khas kemampuan. Jadi kalian udah punya pencapaian lah kurang lebih. Terus yang ketiga itu dedikasi. Dedikasi itu level selanjutnya dari kemampuan ya guys ya, ada level paling itu atas. Nah itu, jadi misalnya nih, dedikasi itu sejenis kalian tuh emang udah dikenal banyak orang, misalnya sebagai penyanyi udah kalian tuh personal branding kalian tuh nyanyi doang gitu loh. Ya orang-orang kenal kalian sebagai penyanyi entah karena kalian emang udah sering menang lomba terus kalian dikenal orang tuh sebagai orang yang sering menang lomba nyanyi jadi kan kalian oh orang ini pintar nyanyi nih atau enggak kalian juga sering-sering apa ya kayak upload lagu buatan kalian dan kalian nyanyiin itu juga jadi sama branding kalian. Pokoknya dedikasi ini jadi kalian bakal dikenal sampai kalian mati pun dikenalnya sebagai itu. Misalnya kalian sampai mati itu bakal dikenal sebagai penyanyi terus, guys. Terus aku akan ngasih tahu tujuan dari personal branding. Itu ada 5 ya. Yang pertama ada pengembangan kepercayaan diri. Jadi kalian tuh bakal percaya diri sama diri kalian kalau kalian punya personal branding. Jadi kalian tahu oh aku ini hebatnya di sini gitu loh. Terus tuh yang kedua membangun kredibilitas. Kredibilitas itu sejenis kayak kalian tuh bisa dipercaya orang tuh dengan hal apa sih misalnya kalian bisa nyanyi jadi kalian tuh kalau misalnya ada event-event nyanyi gitu pasti kalian bakal dipercaya sama orang untuk nge-handle event-event itu guys untuk nyanyi-nyanyi di event-event itu terus yang ketiga membangun rasa percaya diri kurang lebih penjelasannya sama lah ya kayak poin satu jadi kalian bisa percaya diri dengan apa yang kalian punya terus yang empat memperluas koneksi ini sejenis kalian tuh bakal punya banyak kenalan gitu guys jadi kalau kalian punya bakat punya personal branding jadi kalian tuh ya bisa punya banyak orang untuk dikenal lah. Kalau misalnya kalian ikut lomba kan pasti kan kalian ketemu banyak orang tuh. Nah orang-orang itu bisa jadi teman-teman kalian, relasi kalian guys gitu. Tapi kalau kalian misalnya diundang ke podcast gitu kan, nah itu otomatis kan kalian juga nambah relasi ke orang yang podcastin kalian gitu kan. Terus yang kelima, menunjukkan diri apa adanya. Jadi kalian terus menunjukkan diri apa adanya guys. Jadi kayak misalnya kalau kalian penyanyi ya udah kalian nunjukin diri sebagai penyanyi, jangan nunjukin diri sebagai itu orang yang bisa gambar. Nanti kan kalau kalian disuruh gambar kan agak ribet ya, soalnya kalian nggak bisa kan. Jadi kalau kalian emang bisanya nyanyi ya udah bilang nyanyi, kalau bisa gambar ya udah bilang gambar, kalau bisanya apa ya udah bilang aja apa adanya gitu. Terus aku akan ngasih tahu cara-cara membangun personal branding guys. Yang pertama, cari tahu jati diri Anda. Jadi kalian harus tahu
tahu jati diri kalian. Misalnya kalau kalian pintar nyanyi, ya udah itu jadi diri kalian tuh menjadi penyanyi. Kalian pintar gambar, ya udah jadi orang yang suka gambar. Kalau misalnya kalian atlet, ya udah kan berarti kalian jadi diri kalian tuh sebagai atlet, guys. Terus yang kedua, tentukan tujuan yang jelas. Jadi kalian kalau udah punya bakat harus tentuin tujuan yang jelas, guys. Misalnya kalau misalnya kalian emang pintar nyanyi, kalian nyari lomba tentang nyanyi-nyanyi doang. Nggak mungkin karena kalian nyari lomba gambar. Kalau pintar gambar, nyari lomba gambar. Kalau atlet, nyari lomba sesuai dengan olahraga yang kalian tekuni. Terus yang ketiga, jaga konsistensi. Jadi kalau misalnya kalian emang pinternya di situ, ya udah kalian konsistennya di situ. Kalau misalnya kalian pintar masak, ya udah berarti kalian masak terus. Kalau misalnya bikin IG atau apa, itu berarti kalian kontennya masak terus, guys. Jangan ganti-gantian tuh nanti bikin orang bingung. Orang ini pintar apa ya? Kok ganti-gantian terus sih? Gitu kan. Terus yang keempat, buat konten yang sesuai dengan diri Anda. Ya kurang lebih poinnya kayak yang tadi, jaga konsistensi. Jadi kayak misalnya kalau kalian pintar masak, ya udah kalian bikin kontennya masak, jangan bikin konten nyanyi, guys. Itu sama sekali gak nyambung ya. Terus yang kelima, stir, chat, and gesture like a pro. Jadi kalau misalnya kalian emang apa ya punya personal branding, kalian tuh pasti tuh kayak jalan, ngomong, habis itu berdiri, pokoknya itu kalian tuh udah kayak orang yang emang bener punya personal branding itu. Kalau misalnya kalian atlet, kan kalian tuh pasti kan apa itu namanya sering menang kan, pasti kan ke depan tuh. Jadi kalian tuh nggak mungkin kan kalau emang udah sering menang tuh jalannya bungkuk, habis itu ngomongnya tuh kayak nggak ngelihat orang atau ya emang bukan orang yang punya suatu personal branding lah gitu. Pasti kan kalian jalannya tegak, ngomongnya jelas gitu kan. Ya kurang lebih seperti itu ya guys ya. Terima kasih ya guys udah dengerin. Dadah.